Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Selamat bertemu kembali di channel ini. Di episode kali ini kita akan mendalami tema tentang tujuan puasa dan pantang yang dilakukan oleh orang Katolik selama masa Prapaskah. Ini perlu kita ketahui agar kita jangan salah kaprah, karena ternyata selama ini banyak orang menganggap bahwa puasa dan pantang itu hanyalah sekedar untuk mengikuti aturan gereja. Yang lain menganggap bahwa puasa dan pantang itu hanyalah sarana untuk penyangkalan diri. Sementara yang lain lagi mengatakan bahwa tujuan puasa dan pantang itu hanyalah sarana sebagai masuk surga. Apakah itu benar? Kita akan mendalaminya di sini. Pertama-tama yang harus kita pahami bersama adalah makna dari puasa dan pantang menurut Gereja Katolik. Mengenai ajaran puasa dan pantang dalam Gereja Katolik tertulis dalam Kanon 1249 yang berbunyi, semua orang Kristiani wajib menurut cara masing-masing melakukan tobat demi hukum ilahi. Tetapi agar mereka semua bersatu dalam suatu pelaksanaan tobat bersama, ditentukan hari-hari tobat, di mana umat beriman Kristiani secara khusus meluangkan waktu untuk doa, menjalankan karya kesalehan dan amal kasih, menyangkal diri sendiri dengan melaksanakan kewajiban-kewajibannya secara lebih setia dan terutama dengan berpuasa dan berpantang. Nah, dari kanon ini kita bisa memahami bahwa puasa dan pantang itu adalah salah satu ulah tobat dalam Gereja Katolik. Nah, di sini saya akan menyebutkan beberapa tujuan dari puasa dan pantang menurut Gereja Katolik yang saya ambil dari berbagai sumber. Yang pertama, pertobatan. Seperti yang dikatakan dalam Kanon 1249 tadi bahwa puasa dan pantang adalah sarana pertobatan umat manusia. Maka pantang dan puasa itu membawa umat manusia kepada pertobatan, baik itu pertobatan pribadi maupun pertobatan semua anggota gereja. Yang kedua, latihan untuk penyangkalan diri. Puasa dan pantang yang kita lakukan itu bertujuan agar kita bisa menyangkal diri dari berbagai banyak godaan. Seperti yang dilakukan oleh Yesus yang berpuasa 40 hari 40 malam. Itu ada dalam Matius 4 ayat 1-11. Di sana dikisahkan bahwa ketika Yesus berpuasa di padang gurun, dia digodai oleh iblis sampai 3 kali. Dan sampai 3 kali pula Yesus bisa melawan setiap godaan itu. Nah, dengan berpantang dan puasa kita mau meneladan Yesus Kristus yang mampu melawan godaan setan. Dengan demikian, maka ketika kita melakukan puasa dan pantang, kita ingin meniru Yesus sehingga kita bisa melawan godaan-godaan setan yang selalu menggoda hidup kita. Yang ketiga adalah persatuan dengan korban Yesus di salib. Dalam puasa dan pantang ada yang dikorbankan. Pasti ada penderitaan saat melakukannya. Makanya aspek yang paling penting dari pantang dan puasa adalah mati raga atau penderitaan. Dan mati raga yang kita alami selama berpuasa atau berpantang ini hendaknya kita satukan dengan pengorbanan Kristus di kayu salib. Maka kita juga hendaknya mensyukuri penderitaan Kristus itu demi kita dengan cara bersatu dengan penderitaannya itu. Yang keempat adalah sebagai silih atas dosa-dosa kita. Lewat berpuasa dan berpantang, orang mengungkapkan rasa lapar akan Tuhan dan kehendaknya. Inilah yang paling penting. Maka dalam pantang dan puasa itu, kita mengorbankan kesenangan kita dengan penuh syukur atas kelimpahan karunia Tuhan. Sehingga dalam hal berpantang dan berpuasa, kita mengurangi keserakahan kita dan mewujudkan penyesalan atas dosa-dosa yang kita lakukan di masa lampau. Yang kelima, demi keselamatan dunia. Dengan pantang dan puasa, kita mengambil bagian dalam karya keselamatan Allah. Seperti yang dilakukan oleh Yesus ketika dia mengorbankan dirinya di kayu salib,
demi keselamatan dunia. Maka ketika kita melakukan pantang dan puasa, itu tidak hanya berguna bagi keselamatan diri kita juga, tetapi juga demi keselamatan dunia. Dan ini kita mulai dengan terutama mendoakan orang-orang yang terdekat kita, keluarga ataupun teman-teman terdekat. Yang keenam adalah amal kasih. Umat Katolik berpantang dan berpuasa bukan untuk diet atau bukan untuk menghemat, tetapi untuk berbagi dengan orang lain yang disebut dengan beramal atau bersedekah. Puasa dan pantang kita itu harus bisa dinikmati hasilnya oleh orang lain. Jadi, puasa dan pantang kita itu harus disertai dengan perbuatan amal kasih bersama-sama dengan anggota gereja yang lain. Itulah sebabnya setiap kali masa Prapaskah atau selama masa pantang dan puasa itu ada hasilnya yang disebut dengan aksi puasa pembangunan, yang disebut dengan APP. Jadi aksi puasa kita ini tidak berasal dari tabungan atau rekening kita, akan tetapi hasil dari saat kita mengurangi porsi makan lewat puasa dan saat kita berpantang yang kita lakukan selama masa-masa pantang dan puasa. Inilah beberapa tujuan yang ingin kita gapai atau yang ingin kita dapatkan selama kita melakukan puasa dan pantang di masa Prapaskah. Jadi, kalau misalnya kita melakukan pantang dan puasa tetapi tidak disertai dengan pemahaman atau dengan niat untuk menggapai tujuan-tujuan tadi, maka puasa kita itu tidak ada gunanya. Pantang kita itu tidak ada faedahnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.